Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan NBI 14623000148. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan dari video ini dibuat yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan komputer, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kuantum kriptografi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video ini. Baik teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan di awal video, bahwa saya akan menjelaskan tentang kuantum kriptografi. Baik, memasuki slide yang pertama, yakni ada kriptografi kuantum, masa depan dengan keamanan data. Seperti yang kita ketahui, dalam era digital yang terus berkembang, keamanan data menjadi isu yang sangat-sangat krusial. Ancaman cyber semakin canggih dan kemunculan komputasi kuantum berpotensi untuk mematahkan metode enkripsi yang ada pada saat ini. Kriptografi kuantum hadir sebagai solusi yang revolusioner, menjanjikan tingkat keamanan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Dengan memanfaatkan hukum fisika kuantum, teknologi ini mampu mengamankan komunikasi dari serangan terkuat, termasuk yang berasal dari komputer kuantum masa depan. Pasar kriptografi kuantum diproyeksikan mencapai 1,3 miliar USD pada tahun 2030. Yang hal tersebut menandakan potensi besar dan pentingnya inovasi ini dalam lanskap keamanan cyber global. Selanjutnya, sebelum kita membahas materi lebih jauh, kita harus kenalan dulu dengan kriptografi kuantum. Jadi, apa itu kriptografi kuantum? Kriptografi kuantum adalah bidang ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menciptakan komunikasi yang aman. Berbeda dengan kriptografi klasik yang mengandalkan kerumitan matematis dari masalah komputasi yang sulit dipecahkan. Kriptografi kuantum mengambil keunggulannya dari hukum fundamental fisika. Ini berarti keamanannya tidak tergantung pada asumsi bahwa tidak ada algoritma yang efisien untuk memecahkan masalah tertentu. Lalu, untuk keunggulannya sendiri, yakni keunggulannya terletak utamanya pada sifat unik partikel kuantum. Seperti upaya untuk mengukur atau menyalin informasi kuantum akan mengubah statusnya, sehingga penyadap dapat langsung terdeteksi. Ini membuat kriptografi kuantum, khususnya quantum key distribution, secara teoritis tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik maupun komputer yang akan datang di masa depan, yang memberikan fondasi keamanan yang sangat kuat untuk era komputasi kuantum. Baik, karena sebelumnya kita sudah tahu apa itu kriptografi kuantum, jadi selanjutnya kita masuk ke prinsip dasar kuantum. Di sini ada 3 prinsip dasar kuantum. Yang pertama ada superposisi, yang kedua entanglement, keterikatan kuantum, dan yang ketiga ada prinsip ketidakpastian, Heisenberg. Yang pertama ada superposisi. Pada bagian ini, di dalam fisika kuantum, sebuah qubit dapat berada dalam status 0 atau 1, atau kombinasi keduanya secara bersamaan. Konsep superposisi ini memungkinkan qubit untuk menyimpan lebih banyak informasi daripada bit klasik yang hanya dapat berada dalam status 0 atau 1. Hal ini menjadi dasar bagi kekuatan komputasi kuantum dan kompleksitas enkripsi kuantum itu sendiri. Lalu selanjutnya ada keterikatan kuantum. Jadi di sini keterikatan kuantum atau biasa yang disebut dengan entanglement merupakan adalah fenomena di mana 2 atau lebih qubit saling terkait sedemikian rupa, sehingga status satu qubit secara instan mempengaruhi status qubit lainnya. Tidak peduli seberapa jauh jarak yang mereka tempuh, ini adalah dasar dari banyak protokol kriptografi kuantum. Memungkinkan pengirim informasi yang aman karena status pasangan qubit terikat dan akan terpenuhi jika ada pihak ketiga yang mencoba memantaunya.
Lalu yang ketiga ada prinsip ketidakpastian atau biasa disebut dengan Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa ketidakpengukuran terhadap properti kuantum suatu partikel atau biasa yang disebut dengan seperti polarisasi foton secara intrinsik mengubah status partikel tersebut dalam konteks kriptografi kuantum. Ini berarti setiap upaya oleh penyadap untuk mengamati atau mencegah informasi kuantum dan meninggalkan jejak yang dapat dideteksi oleh pihak yang berkomunikasi menjamin keamanan kunci yang dibagikan, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan menjadi aman. Baik, pada bagian selanjutnya yakni ada distribusi kunci kuantum atau biasa disingkat dengan QKD. Distribusi kunci kuantum adalah metode utama dalam kriptografi kuantum untuk menghasilkan dan mendistribusikan kunci enkripsi yang secara teoritis sangat-sangat aman. Metode ini memanfaatkan prinsip fisika kuantum untuk memastikan bahwa setiap upaya penyadapan dapat langsung terdeteksi, sehingga integritas kunci dapat tetap terjaga kerahasiaan dan keamanannya. Salah satu protokol distribusi kunci kuantum yang paling terkenal adalah BB84 yang dikembangkan oleh Charles Bennett dan Giselle Bresson pada tahun 1984. Protokol ini menggunakan polarisasi foton untuk mempresentasikan bit kunci. Pengiriman biasa disebut Alice dan secara acak mengirimkan foton dengan polarisasi tertentu, dan penerima yang biasa diberi nama Bob juga secara acak memilih baris pengukuran polarisasi. Setelah transmisi, Alice dan Bob membandingkan baris yang mereka gunakan untuk setiap foton. Jika barisnya cocok, bit yang diterima adalah bagian dari kunci. Yang paling penting dari semuanya yakni setiap upaya penyadapan oleh pihak ketiga atau biasa yang disebut dengan Eva adalah mengubah polarisasi foton yang ditransmigasi sehingga akan terdeteksi sebagai kesalahan dalam komunikasi antar Alice dan Bob. Tingkat kegagalan deteksi penyebaban dalam QKD sangat rendah, mendekati 0 bahkan, sehingga seringkali dilaporkan sebagai 1 dari 10 pangkat 2 kemungkinan, menjadikannya salah satu metode distribusi kunci paling aman yang pernah ada dan terjaga kerahasiaannya. Baik, pada slide bagian ini akan menjelaskan tentang keunggulan keamanan kuantum. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama ada keamanan teoritis mutlak, yang kedua ada deteksi penyadapan otomatis, dan yang ketiga ada tahapan komputer kuantum. Jadi untuk keamanan teoritis mutlak sendiri yakni adalah quantum key distribution yang menawarkan keamanan yang secara teoritis mutlak. Keamanan tidak didasarkan pada asumsi komputasi yang mungkin dipecahkan di masa depan, melainkan pada hukum fundamental fisika kuantum. Ini berarti selama hukum fisika itu berlaku, kunci yang dihasilkan oleh quantum key distribution tidak dapat dipecahkan oleh penyerang, bahkan dengan sumber daya komputasi yang tak terbatas sekalipun. Lalu selanjutnya ada deteksi penyadapan otomatis. Jadi pada salah satu ini adalah salah satu fitur paling revolusioner dari kriptografi kuantum adalah kemampuan untuk mendeteksi penyadap secara otomatis. Berkat prinsip ketidakpastian Heisenberg, setiap upaya pengukuran atau melayani informasi kuantum foton akan mengubah statusnya. Perubahan ini akan tercermin dalam tingkat kesalahan yang tidak biasa pada data yang diterima. Segera memberitahukan pihak-pihak yang berkontribusi atau berkomunikasi bahwa ada penyadapan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Lalu selanjutnya ada tahapan komputer kuantum. Ancaman terbesar terhadap enkripsi klasik saat ini adalah pengembangan komputer kuantum yang kuat, yang mampu memecahkan algoritma enkripsi populer seperti RSA dan EACC. Kriptografi kuantum dirancang khusus untuk tahan terhadap serangan dari komputer kuantum. Kunci yang dihasilkan adalah tidak dapat dipecahkan oleh algoritma kuantum yang ada atau yang akan datang, menjadikannya fondasi keamanan yang ideal untuk era pasca kuantum.
Lalu pada slide selanjutnya, yang ini ada tantangan dan keterbatasan. Di sini untuk tantangan dan keterbatasannya sendiri ada 3. Yang pertama, jarak terbatas, infrastruktur mahal, dan yang ketiga yakni kompleksitas implementasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dari pengertian dari jarak terbatas. Jadi salah satu kendala utama quantum key distribution adalah keterbatasan jarak yang kurang efektif. Saat ini, quantum key distribution hanya efektif hingga sekitar 100-200 km melalui serat optik karena pelemahan sinyal foton itu sendiri. Untuk jarak yang lebih jauh diperlukan reparator terpercaya yang berfungsi sebagai titik tengah, namun ini dapat menimbulkan kerentanan keamanan baru karena kunci harus dideskripsikan dan dienkripsikan ulang di setiap titiknya. Lalu untuk selanjutnya, yakni ada infrastruktur yang mahal. Implementasi quantum key distribution memerlukan perangkat keras khusus yang sangat mahal dan sangat-sangat canggih tentunya, termasuk sumber foton tunggal, detektor foton tunggal, dan sistem optik represisi tinggi. Biaya satu modul quantum key distribution dapat mencapai ratusan ribu dolar USD. Ini menjadikan penghalang signifikan bagi adopsi massal, terutama bagi organisasi dengan anggaran terbatas. Lalu selanjutnya ada kompleksitas implementasi. Integrasi quantum key distribution dengan infrastruktur jaringan yang ada saat ini cukup rumit. Quantum key distribusi membutuhkan jalur optik khusus yang terisolasi dari gangguan lingkungan dan interferensi lainnya. Penyesuaiannya dengan protokol jaringan yang sudah ada dan pemeliharaan sistem yang sensitif ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi para insinyur jaringan. Lalu selanjutnya ada implementasi dunia nyata. Jadi di sini saya mengambil 5 sampel contoh. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari jaringan kuantum Swiss Quantum pada 2007. Jaringan ini menjadi salah satu yang paling awal dan paling sukses dalam mengimplementasikan QKD untuk menggunakan komersial. Sejak tahun 2007, jaringan ini telah digunakan oleh bank-bank besar di Swiss dan institut pemerintahan untuk mengamankan transaksi komunikasi data sensitif, menunjukkan keandalan dan kelayakan teknologi ini dalam skala yang nyata dan dalam implementasinya. Lalu selanjutnya pada 2017, jaringan quantum key distribution di Beijing, Shanghai, China meluncurkan jaringan quantum key distribution terpanjang di dunia, membentang sepanjang 2000 km melalui serat optik. Jaringan ini yang telah aktif sejak 2017 menghubungkan Beijing dengan Shanghai, memungkinkan komunikasi yang sangat aman antara institusi-institusi kunci. Ini adalah bukti keamanan quantum key distribution untuk skala besar dalam lingkungan yang tertentu. Lalu selanjutnya ada di 2020. Lalu selanjutnya ada di tahun 2020. Ponsel Quantum Key Distribution SK Telecom, Korea Selatan. SK Telecom di Korea Selatan meluncurkan ponsel pintar yang dilengkapi dengan chips Quantum Key Distribution, menandai langkah besar menuju demokratisasi keamanan kuantum. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi bagi komunikasi seluler, melindungi data pribadi dari serangan yang canggih seperti virus-virus atau serangan cyber security. Pada tahun 2020, ponsel Quantum Key Distribution di SK Telkom Korea Selatan. SK Telkom meluncurkan ponsel pintar yang dikenal sebagai dengan chip QKD Mini atau Quantum Key Distribution Mini, menandai langkah besar menuju demokrasi keamanan kuantum. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi komunikasi seluler, melindungi data pribadi dari serangan yang canggih seperti serangan cyber atau serangan-serangan lainnya.
Lalu di selanjutnya, hingga saat ini tepatnya, sampai 2027, Uni Eropa sedang membangun European Quantum Communication Infrastructure atau biasa yang disingkat dengan EuroQCI, sebuah jaringan komunikasi kuantum terintegrasi yang membentang dari seluruh benua. Proyek ambisius ini bertujuan untuk membangun infrastruktur komunikasi yang sangat aman untuk lembaga-lembaga pemerintahan, fasilitas kritis, dan warga negara hingga tahun 2027. Jadi, pada proyek ini diprediksikan akan selesai pada 2027 dan di 2027 akan dijalankan, akan diuji cobakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, dari segala hal yang tadi sudah saya jabarkan, tentunya kita harus melihat dulu atau melihat juga tentang prospek dan dampaknya untuk masa depan nantinya. Jadi, untuk prospek dan masa depannya, kriptografi kuantum terlihat memang sangat-sangat menjanjikan dengan potensi untuk merevolusi keamanan data di berbagai sektor, baik dari pemerintahan, individu, atau lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan sendiri. Salah satunya adalah arah pengembangan utama adalah integrasi kuantum key distribusi dengan komunikasi satelit. Teknologi ini akan memungkinkan transmirasi kunci kuantum jarak jauh yang melampaui batasan serat optik, membuka jalan bagi jaringan komunikasi kuantum global yang lebih aman. Selain itu, yang paling penting adalah penelitian sedang difokuskan pada pengembangan chip kuantum key distribusi yang minim untuk perangkat konsumen seperti ponsel pintar, laptop, tablet, dan sebagainya. Hal ini akan membawa tingkat keamanan kuantum langsung ke tangan pengguna akhirnya, melindungi data pribadi dan transaksi sehari-hari dari ancaman cyber yang semakin canggih. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya mengenai kuantum kriptografi. Semoga ilmu yang aku share ke kalian bisa dapat bermanfaat. Dan aku mohon maaf apabila dalam pengucapan atau pada saat menjelaskan banyak kesalahan dalam pembacaan atau dalam menjelaskan. Dan untuk lebih luasnya lagi, untuk kalian meningkat pemahaman kalian, kalian bisa belajar dari sumber-sumber yang terpercaya atau jurnal-jurnal yang terpercaya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.